Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asari, pimpinan, Pak Kasek, teman-teman dari jajaran Forum Masyarakat Warga Kebayoran Baru ya. Jadi memang Bawaslu Kota Selatan hari ini sengaja berinisiasi dan mengagendakan meminta kehadiran teman-teman untuk rapat berkaitan dengan peran Bawaslu dalam kaitan penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Ya, ini bagian dari penguatan pemahaman kita soal pemilu, dan Bawaslu juga berharap ada masukan tentang kedudukan. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, bahwa di pasal 95 itu di ayat 2 menyatakan Bawaslu punya kewajiban untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memberikan rekomendasi. Sekalipun kalimat rekomendasi ini sudah katakanlah dibatalkan menjadi putusan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Bawaslu tidak lagi mengeluarkan namanya bentuk rekomendasi, tapi putusan Bawaslu. Nah, secara implisit dan jelas diatur dalam pasal 460. Bagaimana sebuah pelanggaran administrasi itu, atau apa sih sebenarnya pelanggaran administrasi itu? Bahwa pelanggaran administrasi adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam ini berarti KPU, terkait dengan tata cara prosedur calon yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu di KPU. Nah, jika memang di dalam proses penyampaian tata cara prosedur pendaftaran partai politik, peserta pemilu, dan atau calon kepada KPU, dan KPU katakanlah baik dengan sengaja atau dengan kelalaian atau dengan kealfaan sehingga merugikan si calon tadi, maka peserta pemilu dapat mengajukan permohonan atas adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu itu. Nah, Bawaslu berhak menerima, memeriksa, dan memutus sebuah putusan atas permohonan tadi dengan batasan waktu 14 hari dalam sebuah sidang majelis adat atas dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh peserta pemilu. Dalam waktu 14 hari itulah Bawaslu harus memutus ada atau tidaknya bentuk dari putusan tadi. Bisa saja putusan Bawaslu itu memperkuat keputusan Bawaslu berkaitan dengan calon, atau memang putusan Bawaslu membatalkan putusan Bawaslu dan memerintahkan KPU untuk menerima atau memberikan kesempatan atau kembali membuka proses penerimaan berkas calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU tadi. Jadi kemungkinan sangat tergantung dari seberapa kuat dukungan administrasi dalam pembuktian prosedur tadi itu yang dilanggar oleh KPU. Ya, yang dilanggar oleh KPU. Ya, banyak kasus atau pernah terjadi kasus-kasus berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Misalnya, contoh terhadap calon anggota DPD, yang dimana DPD itu harus menyerahkan syarat kopi KTP sejumlah dukungan yang jumlahnya ribuan. Pada saat diterima, bisa saja KPU lalai, lupa, atau dengan sengaja terselip nih dukungan, hilang, sehingga merasa calon sudah menyerahkan ribuan fotokopi, tapi alat buktinya tidak ada atau tercecer hilang. Nah, tapi berdasarkan alat bukti penerimaan atau penyerahan berkas tadi, maka pemohon kan bisa mengajukan. Kalau itu betul adanya, diterima betul, tapi barangnya nggak ada, maka KPU dengan sengaja lalai kan. Nah, maka pasti putusan putusan Bawaslu untuk menerima sebagaimana jumlah yang diserahkan gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi artinya pernah terjadi ya di DKI ini. Sekalipun dalam perkara pelanggaran administrasi, Bawaslu tingkat kota tidak
dapat menjalankan peran sebagai majelis administrasi karena ruang lingkupnya hanya ada di provinsi. Karena di kita kan tidak ada DPRD tingkat 2, tidak ada wilayah pemilihan dapil kota, yang ada adalah provinsi. Tapi beberapa kasus kalau dia lokus dan tempusnya ada di wilayah kota, maka secara administrasi pembuktian alat ya wilayah kota atau Bawaslu itu diminta untuk memberikan keterangan atau hasil-hasil pengawasan yang kemungkinan dapat memperkuat putusan Bawaslu. Saya kira itu forum rapat kali ini. Selanjutnya kita berharap nanti ada 1 atau 2 masukan lah ya, perbaikan untuk menuju pemilu 2029. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.